Yang pertama terkait dengan menyimpan unek-unek ya. Mungkin bahasa lainnya supaya persepsinya lurus. Menyimpan kekecewaan, dendam gitu ya. Karena unek-unek tidak selalu negatif gitu ya. Saya tidak menemukan, bisa jadi ada pesan tersebut secara umum positif, bahwa menyimpan kekecewaan, dendam di dalam hati dalam 24 jam itu memang mengganggu dan menciptakan keburukan pada diri kita. Terlepas apakah ada hadis secara letterlek berbicara tentang itu atau tidak, sikap ini memang sikap yang perlu untuk dihindari. Mungkin hadis yang bisa kita pakai adalah hadis saat Rasulullah SAW menyatakan, kalau kamu pengen lihat ahli surga, maka lihatlah si ini. Rasul menyebutkan satu nama. Orang ini biasa saja. Sampai kemudian setelah Rasul menyatakan itu, Abdullah ibnu Amr merasa penasaran, apa sih istimewanya orang itu, sehingga Rasul sampai menyatakan dia itu ahli surga. Jaminan ini luar biasa, karena orang masih hidup, segala kemungkinan bisa terjadi. Tapi Rasul memberikan lisensi bahwa dia akan menjadi penghuni surga. Berbeda kalau sudah mati, kita bisa memastikan. Tapi ini masih menjalani kehidupan. Sampai kemudian Abdullah ibn Amr datang kepadanya, kemudian dengan menyampaikan alasan dia pengen menginap di rumahnya. Dan dalam Islam memang sebagai tamu kita boleh atau kita dianjurkan memberikan penginapan kepada saudara kita selama 3 hari. Selama 3 hari itu dia perhatikan seluruh kehidupannya dan tidak ada yang luar biasa. Semuanya biasa saja. Bahkan dalam riwayat dia tidak sholat malam. Sebuah perilaku yang di kalangan para sahabat menjadi hal yang sangat dijaga karena Rasul tidak pernah meninggalkan. Kehidupannya tidak ada yang luar biasa. Karena sudah 3 hari, maka sudah waktunya pulang. Tidak mungkin nambah hari keempat. Maka kemudian rasa penasaran yang belum terjawab dia sampaikan. Sebenarnya saya tidak ada masalah dengan keluarga. Saya hanya penasaran karena Rasul memberikan jaminan kamu menjadi penghuni surga. Karena itu saya ingin tahu apa yang kamu lakukan. Ternyata saya tidak melihat sesuatu yang luar biasa. Dan orang ini menyatakan, ya, saya sebagaimana yang kalian lihat. Begitulah kehidupan saya. Tapi ketika penasaran ini belum terjawab, maka Abdullah ibn Amr merasa perlu. Pasti ada sesuatu yang tidak bisa saya tangkap. Ada amalan yang Anda lakukan sehingga Rasul memberikan jaminan kamu adalah calon penghuni surga. Maka sahabat ini pun menyatakan, saya itu tidak akan tidur, memejamkan mata di malam hari, kecuali setelah membebaskan seluruh beban kekecewaan atas kesalahan yang dilakukan oleh siapapun terhadapku. Jadi hatinya dia bebaskan sebelum tidur, semua kesalahan orang dia maafkan. Dia tidak mau menyimpan dendam di hatinya sampai berganti hari. Walaupun ini sesuatu yang bisa jadi mudah, tapi nampaknya sulit untuk banyak orang. Nafsu kita selalu mendorong kita untuk menyimpan dendam itu berlama-lama. Sehingga mungkin hadis ini bisa dijadikan
landasan. Kenapa tadi ada pesan dari orang tua, pesan yang positif ya. Jangan sampai kita simpan rasa itu 24 jam. Kalau soal sholat tidak diterima, wallahu alam. Ya. Tapi kemungkinan itu sangat mungkin. Ketika kekecewaan, dendam itu kita rawat terus di dalam hati kita, tidak memiliki kesiapan untuk memaafkan kesalahan orang lain, ini kan memang hal yang negatif. Kalau tadi Allah menyatakan kesiapan memaafkan itu bisa menggugurkan dosa, ketidaksiapan kita memaafkan bisa jadi itu sebuah perilaku dosa, dan Allah kemudian tidak menerima ibadah kita, sangat-sangat mungkin. Tapi secara redaksi hadis saya tidak menemukan redaksi seperti itu. Tapi pesan secara umum ini menjadi hal yang penting. Dalam kaidah umum, syariat Islam memberikan batasan. Kalaupun kita kecewa terhadap saudara, terhadap orang, itu tidak boleh lebih dari 3 hari. Bisa jadi terlalu berat sehingga hari pertama kita nggak bisa menyelesaikan. Ada hari kedua, ada hari ketiga. Setelah itu kita sudah harus mampu membebaskan beban hati kita. Kenapa? Karena menyimpan berlama-lama itu akan justru merusak diri kita. Bisa depresi, stres, dan yang lainnya, gara-gara mikirin kesalahan orang lain. Sehingga membebaskan hati kita itu akan membuat hidup kita berbahagia. Sebelum kita berbahagia mendapatkan balasan Allah dalam kehidupan akhirat, dunia kita sudah membahagiakan. Ini sebagai penegasan, sehingga pesan itu menjadi pesan yang penting dan perlu untuk kita lakukan sehingga kehidupan kita menjadi lebih baik. Pertanyaan berikutnya ini tentang sabar yang memiliki korelasi cukup kuat dengan bahasan sebelum. Sabar itu memang bukan soal lisan. Kalau maafkan bisa jadi ya saya maafkan, tapi hati masih kecewa. Tidak ada masalah sebenarnya. Soal kekecewaan ini tadi sebisa mungkin kita selesaikan dalam 3 hari. Untuk lebih memudahkan, bukan hanya doa, tapi kalau saya lebih tertarik landasan pemikiran. Ketika kita memaafkan kesalahan orang lain, kita harus yakin bahwa Allah memberikan balasan yang jauh lebih baik dibanding kepuasan nafsu kita di dunia. Sehingga kata maaf yang kita berikan kepada orang itu mampu menghadirkan sikap sabar dan betul-betul kita terbebas dari beban kekecewaan. Karena kita yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus dimunculkan. Saat kita memaafkan, saat itu kita langsung mendapatkan pahala yang luar biasa. Ada sebuah hadis ini tambahan supaya lebih serius kita untuk melakukannya. Rasulullah SAW menyatakan nanti dalam kehidupan akhirat kalian itu saling menuntut saudaranya. Sangat luar biasa. Sekecil apapun kesalahan, kalian pasti akan menuntut untuk diselesaikan. Maka ada seseorang yang belum menuntaskan kesalahannya dan dia dituntut oleh saudaranya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan, "Tidak tahukah kamu, saudaramu itu pahalanya tidak banyak. Kalau kamu tuntut, maka dia tidak akan punya catatan pahala." Tapi dia nggak mau tahu, karena di akhirat nanti kita memang akan selalu berusaha, sekecil apapun kebaikan yang bisa kita dapatkan akan kita cari. Maka dia tetap menuntut kepada Allah, tapi dia masih punya catatan kedaliman yang belum tuntas. Karena itu saya minta untuk diselesaikan. Maka Allah kemudian menawarkan,
Coba angkat kepala, lihat apa yang ada di atas. Orang ini lihat ke atas, dia lihat istana yang luar biasa. Dia pun terkagum-kagum dengan itu, lalu dia bertanya, ya Rob, istana milik siapa itu? Allah menyatakan milik orang yang mau membayarnya. Siapa yang mampu membayar istana seindah itu? Allah menyatakan kamu bisa membayarnya. Bagaimana caranya? Maafkan kesalahan saudaramu. Kalau ini kita bayangkan bahwa memaafkan itu Allah langsung berikan jaminan surga yang begitu luar biasa, maka beban hati kita pun akan selesai. Gak ada artinya memendam dendam berlama-lama dan potensi untuk mendapatkan surga jadi hilang. Sehingga tadi persepsi akhirat harus kita munculkan lebih kuat supaya seluruh persoalan dunia ini menjadi mudah. Termasuk tadi ketika ada sangkutan harta, seringkali persoalannya jadi beda. Kalau kesalahan lain mungkin saya bisa maafkan, tapi ada harta yang orang yang tidak tahu bahwa penyelesaian persoalan di akhirat itu jauh lebih berat dibanding menyelesaikan persoalan di dunia. Sehingga tadi misalnya disebutkan para koruptor itu kalau siap mengembalikan apa yang dikorupsinya di dunia ini, walaupun katakan hartanya habis, itu lebih baik daripada dia mati dan catatan korupsinya belum selesai dan Allah akan selesaikan dalam kehidupan akhirat. Semuanya kalau kita memunculkan persepsi akhirat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan dunia, maka semuanya menjadi sangat indah. Dan itu yang harusnya dimiliki oleh setiap muslim, bahwa orientasi hidupnya bukan hanya dunia, tapi orientasi hidupnya adalah akhirat. Barang siapa yang orientasi hidupnya akhirat, dunianya dijamin oleh Allah. Sebagaimana akhiratnya juga dijamin bahagia oleh Allah. Tapi barang siapa yang orientasi dunia, bisa jadi Allah berikan apa yang menjadi keinginannya, tapi tidak mendapatkan jatah kebahagiaan dalam kehidupan akhiratnya. Sehingga pilihannya sangat jelas. Kita tidak punya pilihan lain selain memilih hidup ini dengan orientasi akhirat, supaya dunia berjalan dengan mudah dan akhirat juga bahagia. Demikian pesan yang bisa disampaikan. Semoga karakter mulia yang dibentuk oleh Ramadan bisa terus kita pertahankan dalam hari-hari kita ke depan, karena itu akan jauh lebih baik untuk kehidupan kita saat ini dan kehidupan setelah kematian nanti. Demikian, sekali lagi kurang lebihnya dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.